Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung kembali kajian yang sudah lama kita jeda karena ada kitab atau bedah kitab Risalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Kiai Raden Penghulu Kiai Haji Wardan Diponingrat yang merupakan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlama 22 tahun dan juga merupakan alumni madrasah tercinta kita Madrasah Ma'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini kita akan menyambung pembahasan dan insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke syarah dari matan kitab dari matan Qadhi Abu Syuja, yaitu masuk dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya seperti biasanya nanti ada yang membaca dan juga ada yang nanti mensyarahi. Al-Fakir syarahi. Nah, bismillah, qira. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'i kitabi hadza wallahu. Qala Syekhul Imam. Qala Syekhul Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'i kitabi hadza wallahu ismun lidzafi wa wajhi al-wujudi. Nah, qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yastahiru aidan bi Abi Syuja. Ini adalah merupakan adab dari yang namanya membaca musannafat, membaca kitab, yaitu yang pertama kali kita ucapkan adalah qala al-musannif atau berkatalah al-musannif atau muallif pengarang kitab ini. Maka dari itu di sini dikatakan qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yastahiru aidan bi Abi Syuja. Siapa itu? Syihabul Millah wa Din Ahmad bin Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani. Ini adalah Qadhi Abu Syuja. Ini adalah Qadhi Abu Syuja yang mengarang kitab matan yang ada di atas itu, ya. Jadi ada dua, ya, yang di atas garis dan di bawah garis. Nah, ini Qadhi Abu Syuja adalah yang mengarang kitab matan Abu Syuja atau matan takrib yang ada di atas garis. Lalu setelah mengatakan beliau qala Syekhul Imam dan lain sebagainya, bagaimana? Diiringi dengan doa. Doa bagaimana? Saqallahu tharahu shabibar rahmah waridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Maka didoakan bahwasanya semoga Qadhi Abu Syuja selalu mendapatkan limpahan rahmah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa askanahu a'la faradisil jinan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala askanahu, yakni memasukkan Qadhi Abu Syuja ke faradisil jinan, surganya yang surga Firdaus. Nah, ini adalah merupakan adab juga. Kita belajar dari seorang muallif, dari seorang musannif, dari pengarang kitab, mendapatkan ilmu dari kitab, kita harus doakan yang ngarang kitab, doakan yang menulis buku, supaya apa? Mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Kalau meninggal, didoakan supaya mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan
kedudukan setinggi-tingginya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan oleh Qadhi Abu Syuja? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtida'i kitabi hadza wallahu ismun. Nah, yang pertama adalah ini mengatakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu dikatakan abtadi'u kitabi hadza, aku memulai kitab ini bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya bagaimana? Saya memulai kitab ini dengan bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ketika saya membaca ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu segala hal yang dimulai dengan bismillah, itu adalah yang baik supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, lalu wallahu bismillahi, wallahu atau wallahi, dan lafaz dari Allah dari bismillah ismun lidzat al-wajibil wujud. Jadi nama dari zat yang itu wajib ada. Allah Subhanahu wa taala eksistensinya atau wujudnya pasti ada. Jadi seperti itu. War-Rahman, nama Ar-Rahman. Apa Rahman ini? Rahman ini diambil dari kata rahmatun, yaitu rahmah, atau rahmah itu adalah ya riqqatul qalb atau kasih sayang. Tetapi yang dimaksud Ar-Rahman di sini adalah Maha yang memberikan kasih sayang berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, War-Rahman ablaghu minar rahim, dan makna rahim ini apa? Sama juga. Maka dari itu dalam terjemahan biasanya dikatakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dua-duanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini apa? Sama-sama Maha memberikan kasih sayang yang berupa rahmat. Pertanyaannya di sini, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, ini banyak pendapat ulama yang mengatakan berbeda. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu maknanya al-mun'im bijalailin ni'am, yaitu adalah orang yang memberikan nikmat bijalailin ni'am, nikmat-nikmat yang universal, nikmat-nikmat yang global, nikmat-nikmat yang umum. Seperti apa? Nikmat kita bisa hidup, nikmat kita bisa diberikan waktu dan lain sebagainya. Dan rahim itu adalah nikmat bidaqaiqiha. Nah, yaitu nikmat yang itu dengan nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Seperti kita dapat melihat dengan normal. Seperti kita dapat memiliki kesempatan untuk belajar. Nah, itu adalah nikmat-nikmat yang partikular atau yang kecil-kecil. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada semua makhluknya, umum, baik itu manusia, jin, malaikat, dan semuanya. Bahkan umum manusia, bahkan itu manusia yang muslim maupun manusia yang kafir. Tetapi Ar-Rahim, nah ini bedanya. Ar-Rahim bedanya adalah nikmat Allah yang diberikan khusus kepada umat muslim saja. Nah, ini adalah beberapa tafsiran dan takwilan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi seperti itu. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai penulisan atau memulai membaca kitab ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan bertabarruk, dengan kita mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah, mendapatkan ziyadah. Yang Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha pemberi rahmat
yang umum dan Maha memberikan rahmat yang khusus. Nah, itu makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iqra. Alhamdulillah huwa sana'u 'ala Allah ta'ala bijamila ala. Nah, yang selanjutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa maknanya? Alhamdu. Alhamdu ini maknanya as-sana 'ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati ta'zim. Yaitu as-sana, pujian 'ala Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bil jamil, terhadap Allah Subhanahu wa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita berupa rahmat-rahmatnya dan nikmat-nikmatnya. Maka dari itu kita memuji Allah, kita bersyukur pada Allah, kita memuji Allah ala jihadit ta'zim. Apa maksudnya ala jihadit ta'zim? Maksudnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya yang diiringi dengan pengagungan. Nah, ini yang diiringi dengan pengagungan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi segalanya, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya yang mampu memberikan nikmat yang hakiki kepada para hambanya. Ini yang maksudnya ta'zim. Jadi seperti itu. Nah, lalu itu makna alhamdulillah. Lalu diiringi selanjutnya lillah. Siapa lillah ini? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Itu Rabbil alamin. Nah, dilanjutkan siapa Allah Subhanahu wa taala? Dilanjutkan pada kalimat Rabbil alamin. Apa makna Rabb? Itu adalah Malik. Apa itu Malik? Malik adalah pemilik. Bisa juga Malik. Malik itu apa? Raja. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin, kalau Malik itu adalah pemilik. Pemilik apa? Al-alamina. Apa al-alamin? Di sini dikatakan bi fathil lam, al-alamin, bukan al-alimin, tapi al-alamin. Huwa, apa alam itu? Alamin itu dikatakan oleh kama qala Ibnu Malik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Ada yang tahu siapa Ibnu Malik? Ibnu Malik punya kitab nahwu yang sangat terkenal. Apa namanya? Bukan. Ibnu Malik adalah pengarang kitab terkenal nahwu yang biasanya dihafal. Namanya adalah kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Itu adalah kitab nahwu yang biasanya dipelajari dan merupakan kitab nahwu yang tergolong tinggi derajatnya, susah. Nah, dan Ibnu Malik ini berasal dari Andalusia. Mana Andalusia? Nah, Spanyol. Ibnu Malik berasal dari Andalusia. Maka dari itu, dan beliau mengarang kitab namanya Alfiyah. Lalu kama qala Ibnu Malik, Ibnu Malik mengatakan, menafsirkan apa makna al-alamin dalam kalimat alhamdulillah, itu adalah ismun jam'in khas, biman yaqilu la jam'un wa mufradun alam bi fathil lam. Li'annahu ismun am lima siwa Allah wal jam'u khas biman yaqil. Baik. Apa yang dimaksud Ibnu Aqil terhadap alamin? Ibnu alamin ini adalah semua hal yang berakal. Nah, atau semua hal selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alamin. Baik itu manusia, hewan-hewan, malaikat, jin, dan benda-benda padat lainnya. Air juga
segala hal selain Allah itu adalah alamin. Nah, itu adalah alamin. Maka dari itu ditafsirkan dalam alhamdulillahirabbil alamin adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bersamaan dengan pujian itu kita mengiringi pujian itu dengan takdim, dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik alamin, segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, dari jin, manusia, malaikat dan benda-benda lain. Itu adalah makna dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Iqra. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Nah, sebelum masuk ke sholawat, penting untuk kita ucapkan berkali-kali. Mengapa dalam pembukaan itu selalu pasti ada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Penting untuk diketahui. Yang pertama, mengapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Hal ini alasan yang pertama adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mengikuti? Karena dalam kitabullah, dalam Al-Quran, ayat pertama kali yang ada dalam Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? Nah, surat Al-Fatihah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sunnahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil makna bimana man lam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, atau bimakna sebarang siapa yang memulai sesuatu, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang itu dzibal, yang penting menurut syariah, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu apa? Fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus. Nah itu. Au abtar, dalam riwayat lain abtar, sama saja, terputus. Maksudnya terputus bagaimana? Maksudnya terputus di sini adalah qalilul barakah, berkahnya sedikit. Maka dari itu setiap amalan harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ada dalil juga yang lainnya. Dalil juga yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis yang sama, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdulillah. Setiap perkara penting menurut syariat tidak diawali dengan alhamdulillah, maka itu abtar. Karena ada dua hadis ini, yang satu mengatakan bismillah, satu mengatakan alhamdulillah, maka dua-duanya ditaruh, dan dua-duanya diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang selanjutnya setelah bismillah, setelah alhamdulillah, apa? Yang selanjutnya adalah sholawat. Nah, di sini dikatakan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Huwa bil hamzi. Nah, huwa bil hamz. Insanun, siapa ini? Siapa nabi ini? Insanun ukhiya ilaihi bisyar'in. Nah, sebelum kita membahas ini adalah membahas tentang sholawat. Apa makna sholawat ini? Wa sallallahu wa sallam. Apa makna sholawat? Penting untuk kita ketahui. Makna sholawat adalah al-atfu,
makna solawat adalah al-atfu atau kasih sayang. Apa yang dimaksud dengan kasih sayang? Al-atfu, kasih sayang. Kasih sayang ini berbeda-beda dari orang yang bersolawat, dari yang bersolawat. Kalau yang bersolawat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya yusalluna ala nabi, yaitu bersolawat kepada nabi. Apa maksudnya Allah bersolawat? Maknanya adalah jika solawat ini datangnya dari Allah, maknanya adalah rahmat. Maknanya adalah rahmat. Maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Itu adalah yang pertama. Tafsiran yang kedua, jika solawat itu datangnya dari malaikat, apa maknanya? Maknanya adalah istighfar. Jadi kalau ada ayat mengatakan malaikat bersolawat kepada Nabi, apa maknanya? Malaikat maknanya adalah beristighfar untuk Nabi. Ini makna solawat dari malaikat. Tetapi kalau kita hamba manusia yang bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah ad-du'a bil khair. Jadi maknanya adalah doa yang baik. Jadi kalau kita bersolawat, maknanya kita mendoakan Nabi yang baik. Nah, itu adalah makna solawat. Lalu wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad, solawat kepada Nabi Muhammad. Di sini penting untuk kita ketahui apa makna dari Nabi. Apa makna Nabi ini? Makna Nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi. Nah, insanun, makna Nabi ini adalah insan, seorang manusia. Penting ya, seorang manusia. Jadi Nabi itu bukan malaikat dan bukan jin. Dari jin tidak ada Nabi, malaikat juga tidak ada Nabi, apalagi dari golongan setan. Nabi itu pasti manusia. Insanun, manusia, uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisyar', dengan syariat tertentu, ya'malu bihi, yang itu diamalkan oleh Nabi tersebut. Jadi Nabi merupakan manusia yang diberi wahyu berupa syariat untuk diamalkan. Ini adalah Nabi. Wa in lam yu'mar bitablighihi. Nah, meskipun tidak diperintahkan untuk menyebarkannya, pokoknya orang yang menerima wahyu, penerima syariat untuk diamalkan sendiri dan tidak diperintahkan untuk disebarkan, itu namanya Nabi. Nah ini, berapa jumlahnya Nabi? Jumlahnya Nabi adalah 124.000. Banyak ya. Jumlahnya Nabi adalah 124.000 Nabi. Itu adalah jumlah Nabi. Banyak sekali ya. Memang sangat banyak. Baik, itu adalah Nabi. Kalau Rasul apa? Kalau Rasul adalah sama, manusia diberikan wahyu berupa syariat untuk diamalkan, plus tambah wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang diwahyukan tersebut kepada orang-orang. Nah, itu Rasul. Jadi bedanya Nabi dan Rasul cuma satu, syariatnya diperintahkan oleh Allah disebarkan atau tidak. Kalau diperintahkan disebarkan, maknanya itu Nabi dan Rasul. Kalau misalkan tidak diperintahkan untuk disebarkan, hanya untuk dirinya sendiri saja untuk diamalkan, itu namanya Nabi saja. Namanya Nabi saja. Jadi itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi ketika saya ada di Yaman, saya ingin bercerita sebentar.
ketika saya ada di Yaman, ketika itu saya mengunjungi beberapa nabi. Yang pertama adalah Nabi Hud. Ma'ruf ya, terkenal ya, Nabi Hud alaihi salam. Ada agenda ziarah Nabi Hud alaihi salam yang besar. Dan juga saya ketika di Yaman, khususnya berada di Tarim, saya berziarah kepada Nabi, namanya Nabi Sirjis. Nah ini Nabi Sirjis. Ada yang tahu Nabi Sirjis? Kisahnya bagaimana? Nabi Sirjis adalah salah satu nabi yang kita mungkin tidak mengetahuinya. Ketika itu saya di Tarim, ada masjid namanya Masjid Nabi Sirjis. Dan makbarah atau makam beliau berada di pojokan masjid. Jadi pondasi masjidnya ini memang agak penceng ya. Masjid, terus ini pondasi seperti ini. Nah, makamnya di sini, di pondasinya itu. Nah, dimakamkan di situ. Itu adalah Nabi Sirjis. Kalau mau berdoa ya di situ aja. Nah, itu mau berdoa dan mendoakan. Baik, itu Nabi pertama. Dan yang kedua adalah Nabi Handholah. Ada yang tahu Nabi Handholah? Nggak tahu ya? Nah, itu juga saya berada di Yaman menziarahi Nabi Handholah. Nah, ini adalah salah satu nabi yang kita tidak tahu juga. Dan nabi-nabi Bani Israel juga banyak yang tidak tahu. Ada yang tahu Nabi Yeremia? Tahu ya? Oh, tahu, Masya Allah. Baik. Ada yang tahu Nabi Yesaya? Tahu ya? Tahu benar atau tahu aja ini? Ada nabi namanya Nabi Amos. Iya, namanya Amos. Nah, dan masih banyak lagi nabi-nabi Bani Israel yang kita tidak tahu. Maka dari itu adalah para nabinya. Nah, maka dari itu di sini dijelaskan apa makna dari sholawat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Artinya wal mana yunshi'us sholata wassalama alaihi. Artinya adalah saya bersolawat dan memberikan salam atau tahiyah penghormatan kepadanya. Maknanya adalah wa sallallahu wa sallama, Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat, memberikan rahmatnya dan memberikan salamnya, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi, yang merupakan manusia yang diberikan kepadanya wahyu berupa syariat untuk diamalkan, dan Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menyebarkan syariat tersebut. Nah, ini adalah makna dari sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Itu adalah makna. Lalu Muhammad, apa makna dari Muhammad? Nah, ini Muhammad adalah orang yang terpuji. Dan di sini dikatakan Muhammad alamun mangkul min ismin maf'ul mudha'afil ain. Wan nabi badal minhu au ataf bayan alaih. Baik. Selanjutnya adalah wa ala alihi at-tahirin. Iqra. Nah, yang selanjutnya adalah wa ala alihi at-tahirin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi dan juga pada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada keluarganya. Siapa alihi? Keluarganya yang tahirin, keluarga yang suci ini. Nah, siapa keluarga Nabi? Dikatakan dalam kitab Fathul Qarib, mereka adalah kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, adalah aqaribuhu,
adalah kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad, al-mu'minun yang beriman kepadanya, min Bani Hashim dari Bani Hashim, wa Bani Muthalib dan Bani Muthalib. Jadi penting ya, tidak semua keluarga Nabi ini beriman kepada Nabi. Contohnya siapa? Abu Lahab. Nah, siapa lagi? Abu Jahal. Nah, jadi masih banyak lagi. Banyak justru penghalang dakwah Nabi itu dari keluarga-keluarga terdekatnya. Nah, itu adalah makna al. Wakila wakhtara an-Nawawi innahum kullu muslimin, dan Imam Nawawi mengatakan maksud dari keluarga Nabi ini adalah semua muslim. Jadi kita semua adalah keluarganya Nabi. Baik. Lalu selanjutnya wa ala sahabatihi jam'u sahibin Nabi. Nabi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat, bersolawat kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi, yaitu adalah sahabatihi, yaitu orang yang melihat Nabi atau berkumpul dengan Nabi lalu beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim, lalu qauluhu ajmain, semuanya. Jadi maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersolawat, memberikan rahmat kepada Nabi, keluarganya, termasuk kita semua. Amin. Dan juga sahabat-sahabatnya semuanya. Tiga hal ini, bismillah, alhamdulillah, sholawat adalah khutbah kitab, pembukaan yang wajib ada di dalam penulisan kitab. Supaya apa? Karena ini adalah cara manusia, cara seorang hamba, cara seorang muslim mendapatkan keberkahan dan mendapatkan faidah dari Allah Subhanahu wa taala dari mengarang kitab tersebut. Lalu kitab ini latar belakangnya gimana kok ada? Ada apa kitab ini? Kenapa kok dikarang kitab ini? Alasannya kenapa? Alasan paling pentingnya kenapa? Insya Allah kita akan sampaikan pada minggu depan. Maka dari itu persiapkan bagi yang ingin membaca, mohon siap-siap ya, setoran ke saya dulu supaya bisa membaca dengan lancar. Baik, sekian yang kita sampaikan. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Baik, ini sekian yang